Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Joel Obranis Matupang dari kelas L1 dengan ujung NIM 099. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video pengolahan data untuk materi kartografi, itu untuk wilayah TPI Lempasing. Langsung saja ke pengolahan data. Pertama kita ke ArcGIS, lalu kita add base map. Kita pilih yang imagery, lalu add. Nah, ini tunggu petanya hingga muncul. Nah, jika imagery-nya udah muncul, ternyata tadi terdapat kesalahan di mana salah di pencarian. Jadi yang benar itu KML2 layer. Nah, untuk input KML filenya kita masukkan yang ini, Ticor. Kita open. Lalu kita beri nama, lalu kita oke. Nah, ini tunggu prosesnya hingga selesai. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini untuk Ticor hasil plot di Lempasing itu sudah muncul. Jadi langkah itu kita perlu menzoom saja. Kita zoom ke bagian yang Ticor ini. Sabar, memang prosesnya agak lama. Nah, untuk masing-masing Lempasing tadi itu untuk peta Lempasing ini udah muncul. Nah, kalau teman-teman udah ngeplot berarti dia ada. Nah, ini berarti ini tanya udah diplot. Nah, itu langkah selanjutnya itu kita membuat kita mendigitasi bagian-bagiannya, itu mulai dari daratan, baru nanti jalan, baru nanti mungkin poin untuk menandakan bangunan-bangunannya. Nah, ini langkah berikutnya, kita klik katalog, kita klik kanan di Semarang tempat, baru kita klik new, kita klik shape file. Nah, ini kita klik daratan bisa, tapi yang ini future type nya kita klik polygon. Lalu kita edit, kita klik yang geographic coordinate system, kita cari yang world. Masih ITM, masih Indonesia. P8S. Sebenarnya kita bisa masuk ke WGS 1984. Nah, kita klik oke. Kita klik oke. Nah, jadi untuk memunculkan create future-nya itu kita perlu editor, start editing. Oke. Nah, ini untuk daratan, polygon. Nah, kita perlu memberi wilayah daratan di wilayah Lempasing ini. Sini. Oke. Kita mulai dari sini.
bisa untuk pendigitasian untuk wilayah darat ini harus rapi mungkin. Nah ini untuk wilayah daratan itu udah selesai. Langkah selanjutnya itu kita hanya perlu save edit. Kita save, lalu kita stop editing. Nah ini sebenarnya bisa kita sesuaikan, bisa kita ganti warnanya, entah itu warna hijau atau warna yang ini. Kita pilih warna ini, kita klik OK. Nah ini untuk wilayah daratannya. Nah untuk wilayah daratan ini udah, jadi mungkin kita bisa checklist terlebih dahulu. Nah baru langkah selanjutnya mungkin kita bisa menggunakan membuat jalan atau polyline. Nah jadi untuk membuat polyline itu sama, kita klik katalog, kita klik kanan, new, shapefile, kita pilih jalan. Nah ini untuk feature type kita pilih polyline, kemudian kita edit, yes, oke. Oh karena ini namanya udah ada, jadi mungkin kita bisa ganti yang lain, jalan lempasin. Oke. Kita editor lagi, start editing. Kita klik yang ini, baru kita line. Nah ini kita hanya perlu membuat jalan, dimana jalan yang ini jalan-jalan ini kita tandain saja dari sini, 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 sini. Nah kita hanya perlu membuat jalan seperti ini. Nah jadi silakan buat jalan di sekitar Lempas ini serapi mungkin. Nah jadi untuk proses pemberian jalan itu udah selesai nih. Jadi kalau kita gabung dengan daratan tadi maka jadi seperti ini. Nah itu proses selanjutnya itu kita membuat poin dengan menandakan bangunan yang sudah kita plot pada saat di Lempasing. Mungkin kita checklist dulu. Caranya sama, kita klik katalog, klik kanan, new, shapefile. Nah ini kita ganti point. Nah ini kita kasih bangunan plot point WGS. Oke. Nah baru kita editor, start editing, bangunan plot. Kita klik feature, bangunan plot, point. Nah misalnya kita menandakan ini. Nah ini
bangunan ini tuh gudang lelang dari Lempasing. Jadi mungkin kita bisa beri simbol itu, contoh ini segitiga, kita buat warna merah. Oke. Nah, itu kalau kita checklist poin ini, maka dia akan menunjukkan yang sama. Nah, ini. Nah, jadi mungkin untuk lebih jelas lagi, kita mungkin bisa zoom bagian sini. Nah, ini agak sedikit lag, jadi mungkin kita bisa menunggu. Nah, ini untuk mungkin wilayah-wilayahnya mungkin kita bisa lanjutkan lagi. Tuh, bangunan kita ke poin lagi. Nah, kita menandakan misal kita mau menandakan ini sini. Nah, di sini kita stop editing dulu. Nah, tadi ini bangunan plot sudah ada kan, jadi kita klik kanan lagi pada ini, kita new, shape to file, kita kasih nama misal tadi apa namanya, misal kita kasih nama SPBN Lempasing. Kita klik OK. Nah, kita start editing lagi. SPBN misal di sini. Nah, ini udah muncul nih SPBN. Nah, kalau udah muncul kita save. Kemudian kita ke katalog lagi, kita buat lagi yang baru. Misal di sini kita mau menandakan UPTD pelabuhan, kita ke shape file. Nah, cari UPTD pelabuhan, ini tetap di poin, kita edit WGS, kita klik OK. Oke. Soalnya kita menandakan di sini UPTD pelabuhan. Nah, maka dia akan muncul di sini UPTD pelabuhan. Nah, selanjutnya seperti itu, tandakan semua semua titik yang ada ya di wilayah ini. Nah, jadi untuk proses penitikan lokasi ini sudah selesai. Nah, mungkin saja itu kita bisa mengubah logonya. Bisa untuk tempat bensin kita kasih yang ini diamond, terus kita klik OK. Nah, tempat bensin itu ada di bawah yang ini. Cara kita cari yang ini, yang cold storage nya ada yang ini di sini. Nah, cold storage kita pilih yang pentagon, kita ubah warna kuning misalnya, kita klik OK. Nah, terus nanti berubah, terus dia berubah. Nah, mungkin nah, tiap titik-titik ini itu dikasih logo yang berbeda. Baik, kita lanjut.
Nah, jadi kan ini sudah muncul nih. Jadi ini kedua semua titik ini sudah diberikan logo. Nah, jadi itu langkah selanjutnya kalau mau lihat outputnya atau hasilnya, kita bisa klik, kita checklist yang daratan, kita checklist juga yang jalan. Nah, jadi ini kelihatan. Nah, jadi kalau mau ngelihat hanya tampilan digitasinya saja, kita unchecklist yang word imagery. Nah, maka hasilnya begini. Nah, kalau udah seperti ini, itu kita unchecklist yang poinnya. Lalu kita melakukan yang namanya layout. Nah, layoutnya itu kita klik file, page and print setup. Ini kita ubah landscape dan ini kita cari A4. Nah, ini landscape, lalu kita klik OK. Nah, baru ini kita klik yang layout view. Nah, jadi dia seperti ini. Nah, biar tampilannya agak ini, kita zoom. Kita zoom terus, baru kita rapikan. Oh, oh iya, untuk page and print setupnya itu salah. Yang benar itu kertasnya itu ukuran A3. Nah, A3 landscape, baru kita oke. Nah, jadi seperti ini yang benar. Nah, baru kita lakukan layout. Kita rapikan dulu. Nah, jadi ini untuk proses membuat kotak-kotak untuk dijadikan identitas pada petanya. Jadi ini kita ubah yang no color. Nah, jadi dia no color, dia hanya berfungsi gini, polosan. Nah, biar cara cepatnya itu kita langsung salin saja. Kita salin. Nah, pokoknya nanti dia tuh untuk legenda di bawah sini, ini judul, arah mata angin, scale bar sama skala, baru yang di sini untuk data frame-nya, data frame sama nama. Nah, baru di bawah sini nanti legenda. Nah, jadi ini untuk proses penataan rectangle atau kotak-kotaknya. Jadi untuk membuat teksnya itu kita klik yang A ini, kita pilih salah satu kotak. Nah, kita buat, misal judulnya kita buat peta kartografi TPI Lempasing Lampung. Nah, untuk mengatur kita change simbol, ini kita Times New Roman, kita bold, ini kita pilih yang ke-16, kita sesuaikan saja, kita klik OK. Lalu ini kita buat tengah. Oke. Nah, lalu kita lanjutkan. Nah, jadi kotak 3 ini kita masukkan untuk peta data frame-nya. Kita klik insert data frame, lalu kita sesuaikan dengan garis yang di sini. Kita masukkan. Nah, ini udah kita klik kanan, properties. Kita pilih, oh enggak, kita klik kanan, add data, lalu cari yang ini, SHP Indonesia, lalu masukkan SHP Indonesia. Nah, jika udah muncul kita klik kanan lagi, properties, extend indikator. Nah, yang layer ini kita pindahkan ke samping, baru kita oke kan. Nah, ini ada nih titiknya nih, kayak kita zoom sampai dia kelihatan. Nah, sebenarnya titiknya nggak terlalu kelihatan dia. Dia ada titik kecil di sini warna merah. Nah, itu langkah selanjutnya itu untuk petanya bisa kita sesuaikan, bisa kita ubah jadi warna hijau.
kita klik OK. Nah ini kita klik kanan, kita properties, nah kita ke frame. Nah jadi kita guna frame ini kita untuk mengubah latar belakangnya. Kita OK. Nah baru kita lanjutkan seperti biasa. Nah jadi untuk proses layout udah selesai, jadi ini hasil layoutnya. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Jika ada salah kata ataupun salah perbuatan saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.